Ya, jadi hari ini selanjutnya materi tentang karbohidrat ya. Jadi di sini ya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan tadi asam amino gitu ya. Karena juga mungkin nanti ada beberapa reaksi gitu ya. Ya, jadi semoga cukup menarik gitu ya. Dan semoga juga bisa mendukung ya pembahasan kalian ya. Kalau misalnya ada praktikum kemarin ya yang menggunakan eh, hmm, pati kemarin gitu ya, analisa pati ya. Semoga bisa mendukung. Oke, kita mulai ya. Ya, mungkin ada pertanyaan di awal ya. Saya ingin tanya dulu. Apa sih karbohidrat? Ada yang mau jawab? Apa itu karbohidrat? Oke, mau mencoba menjawab apa karbohidrat itu? Siapa yang mau jawab? Coba, karbohidrat apa sih definisinya? Gimana, Safianti? Apa definisi karbohidrat? Itu Pak, senyawa kimia yang tersusun dari karbon, hidrogen, sama oksigen. Oke, yang lain. Ada lagi yang mau menjawab? Apa sih karbohidrat? Gloria, gimana Gloria? Punya jawaban kah Gloria? Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Tahu yang dimaksud polihidroksialdehyid sama polihidroksiketon? Seperti apa itu? Gimana Gloria? Kalau polihidroksialdehid itu senyawa organik yang mengandung banyak gugus hidroksil, bukan Pak? Bukan ya. Kan kalau kan jadi namanya kelihatan ya polihidroksi aldehid atau keton gitu ya. Ya, berarti bukan itu ya, bukan ya. Ya, jadi jawabannya masih kurang tepat ya. Kalau yang senyawa yang mengandung CHO, ya itu kan bisa saja hidrokarbon gitu ya. Minyak bumi juga seperti itu ya, CH, ya mungkin ada yang O gitu ya. Terus ya tidak spesifik ya, kurang spesifik jawabannya ya. Ya, mungkin jawabannya Gloria sudah cukup mendekati, tapi ya tapi masih kurang ya. Ya, oke kita coba lihat ya. Ya, ya senyawa kimia gitu ya, yang mengandung CH dan O yang rasionya itu ini ya 1:2:1. Nanti kalian buktikan ya. Benar nggak sih rasionya itu 1:2:1 gitu ya untuk karbohidrat ya. Ya, kita nanti coba lihat ya. Kalian bisa hitung sendiri nanti ya. Benar nggak? Ini definisi yang saya buat gitu ya. Di senyawa kimia yang mengandung CHO gitu ya. Yang rasionya segitu ya. Kalau mungkin minyak bumi kan itu kan eh, hidrokarbon gitu ya. Ya CH gitu ya. Kadang juga ada O-nya. Itu kan juga ada misalnya etanol gitu ya. Itu kan juga CHO gitu ya. Ya. Tapi apakah etanol itu rasionya 1:2:1? Coba kalian hitung. Benar nggak etanol 1:2:1? Etanol itu berapa sih coba? Berapa? C2 berapa? H5OH. C2H5OH. Berarti C-nya berapa? 2, Pak. C-nya 2, hanya 5. 5. O-nya O-nya 1. 1. Oke ya. C2 eh, C2 hanya berapa? Hanya tadi berapa? 5. 6 deng, Pak. 6 ya. C2, C-nya 2, hanya 6, O-nya 1.
Sesuai dengan ini perbandingannya? Sesuai nggak perbandingannya? Gimana, Gloria? Sesuai nggak perbandingannya? Enggak, Pak. Enggak, ya berarti bukan karbohidrat gitu kan ya. Berarti etanol bukan karbohidrat ya. Ya, kalau saya membuatnya seperti ini ya definisinya. Jadi kalau perbandingan CHO-nya 121 gitu ya. Ya, ya insya Allah gitu ya. Dia termasuk golongan karbohidrat gitu ya. Jadi ini ya definisinya. Ya, kalau kita buat rumus empiris gitu ya. Saya membuatnya seperti ini. CnH2ON gitu ya. Ya, nanti itu adalah rumus empiris untuk karbohidrat ya. Nah, jadi kalau rumusnya tadi rasionya 121, sekarang rumus empirisnya ini. Saya membuat seperti ini. Gitu ya. Contoh glukosa ya. Itu adalah C6H12O6. Ya, saya bisa buat rumus empirisnya menjadi ini. C6H2O6 kali. Betul? Udah, coba dihitung. Ya. Atau kalau saya buat rasio, C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1, 6 kali, juga jadi glukosa. Ya. Nah, itu contohnya. Ya, berarti glukosa termasuk karbohidrat. Ya. Ya, sekarang kita ini ya ke asal dari karbohidrat gitu ya. Ada yang bisa menceritakan ini, gambar ini ya. Figure ini bisa ada yang mau menceritakan gimana the origin of carbohydrate? Ada yang mau cerita? Ini materi SMA loh ya. Jangan kalian ini. Coba ada yang mau cerita nggak? Gambar ini ceritanya gimana sih? Ya, ini kan proses fotosintesis ya. Gimana ceritanya? Ya, saya ingin tahu dulu ya di SMA kalian seperti apa ceritanya ini. Ada yang mau cerita? Coba, siapa yang mau cerita? Amranjani, coba Amranjani. Kamu bisa ceritakan ini nggak? Reaksi fotosintesis ini. Oh iya, Pak. Itu Ya, gimana ceritanya? dari kan ada tumbuhan terus mau fotosintesis. Nah, Fotosintesis untuk apa dia? ya untuk itu mengeluarkan oksigen dan Duh, ngapain terus dia mengeluarkan oksigen? Kalau dia nggak mengeluarkan oksigen, emang mati dia. ya enggak, tapi ya emang takdirnya tumbuhan tuh buat fotosintesis. Loh, iya, ini buat apa? Sama seperti kita mungkin ya. Kalau kamu merasa belajar kimia organik itu nggak menarik, pasti kamu nggak akan belajar, gitu kan? Nggak ada kebutuhan ya. Entah itu hanya mungkin ingin mencari nilai gitu ya, atau ingin belajar lebih dalam, atau mungkin ingin mengembangkan sesuatu bisnis yang ada hubungannya dengan kimia organik. Kalau nggak ada motifnya, pasti kamu kan nggak akan belajar ya. Sama seperti itu logikanya ya. Sekarang tumbuhan apa dia cuma-cuma, oh saya hanya ingin asal-asalah menghasilkan oksigen gitu ya. Ya, kalau dia nggak punya motif, ngapain dia menghasilkan oksigen gitu kan? Ya, ya saya hanya ingin memancing gitu ya. Ya semua yang kalian lakukan di sini kan ada motifnya gitu ya. Ya apapun lah kegiatannya, nggak hanya belajar gitu ya. Ya, kalian main, kalau nggak ada motifnya pasti nggak akan main ya. Misalnya, kalian main itu motifnya karena punya waktu gitu ya. Kalian mungkin sudah jenuh gitu ya. Akhirnya mainlah kemana, ke pantai. Main pun kan juga pilih-pilih ya. Pilih main ke pantai atau ke gunung atau kemana gitu ya. Pasti pilih-pilih juga. Kalau main ke pantai juga pantai mana, pilih-pilih lagi gitu kan. Ya, kan pasti ada motifnya. Oh mungkin karena dekat. Oh mungkin karena pantainya bagus atau apa gitu ya. Ya sama seperti ini kan nggak mungkin tumbuhan ini menyia-nyiakan hidupnya hanya menghasilkan oksigen gitu ya. Ya, gimana? Ceritanya gimana sih fotosintesis ini? Ya, saya ingin tahu. Ya, kan ini SMA aja ya. Flashback ke SMA kali ya. Ya, gimana ceritanya? Coba, Amaran Jenny. Ya berarti buat dia makan
apa buat dia bertahan hidup gitu kan Pak. Emang kalau dia nggak ngeluarkan oksigen nggak bertahan hidup? Enggak, kan ada glukosa juga. Ya, itu Ya, glukosanya dibentuk loh. iya dia menghasilkan glukosa kan Pak. Ya, menghasilkan glukosa tapi untuk apa begitu? Buat ya, tumbuhan sendiri sama sama apa ini. Oke, oke. Sekarang kamu bisa ceritain nggak sih? Ini ceritanya gimana sih siklusnya ini? Oh ya, Ya, ceritain dulu coba. dan apa ada karbon dioksida yang dimana itu merupakan apa syarat buat fotosintesis. Terus ada buat fotosintesis ada klorofil yang membantu fotosintesis dan juga eh, membutuhkan sinar matahari juga Pak buat energi. Nah, terus nanti ngasilin oksigen sama glukosa udah. Apakah harus dari matahari? Energinya itu? Nggak harus, Pak. Nggak harus. Kalau nggak harus dari mana energinya? Ya, bisa dari lampu, Pak. Bisa dari lampu. Iya. Yang kalau Ya. yang apa itu? Yang biasa yang Jepang-Jepang punya kan itu, Pak, dalam ruangan sama ada. Dalam ruangan tertutup. Oke, oke. Oke, kalian pernah dengar ini nggak? Siklus Kelvin. Pernah. Pernah? Apa? Lupa, Pak. Loh, kalian bisa lupa loh ya. Padahal baru semester 2 ini ya. Reaksi gelap, bukan Pak? Iya, reaksi gelap. Ya, artinya nggak harus selalu butuh cahaya, gitu ya. Jadi tidak selalu butuh atau melibatkan adanya cahaya di dalam suatu reaksi ini fotosintesis itu, gitu ya. Jadi fotosintesis itu bisa ya butuh atau energi cahaya butuh, gitu ya. Dan bisa juga enggak ya. Kalau enggak ya dia akan menjalani yang namanya siklus Kelvin itu, gitu ya. Ya, terus apa bedanya siklus Kelvin dan yang butuh cahaya itu? Apa bedanya coba? Apa sih bedanya? Gimana Anissa? Anissa tadi gimana? Tahu? Jawabannya kan betul tadi ya, siklus Kelvin ya. Apa bedanya yang terang dan yang Kelvin tadi? Ya, yang butuh cahaya tadi. Bedanya yang untuk yang reaksi terangnya membutuhkan cahaya matahari, kayak dia bergantung pada cahaya matahari. Buat reaksi gelapnya, dia tidak bergantung pada cahaya matahari, Pak. Oh iya, itu secara definisi kayak gitu doang ya. Satunya butuh cahaya, satunya enggak. Tapi kira-kira secara siklus, secara reaksi, chemical reaction gitu ya istilahnya ya. Itu differences-nya apa sih? Perbedaannya di mana sih? Hasilnya Hasilnya gimana, reaksi Nisa? untuk reaksi terang, Hah? dia menghasilkan oksigen dan air ya. Untuk reaksi terang juga menghasilkan NADPH dan ATP. Kalau reaksi gelap menghasilkan NADP plus, ADN, ADP. Kamu tahu NADP nggak? Atau ADP? Tahu nggak? Apa sih yang kamu ngomongkan tadi itu? Tahu Nisa?
Yo, Anissa yang ngomong lu ya. Di tubuh kita juga ada ADP gitu ya. Apa sih ADP? Karena ada ADP, ada AMP, ada ATP gitu ya. Ya, jadi kalau ADP itu adalah adenosin difosfat ya. Kalau ATP adenosin trifosfat, AMP adenosin monofosfat ya. Dia ADP, ATP, AMP itu adalah ya biasanya untuk energi ya. Kita bisa melakukan aktivitas. Ya sama nanti kalau kalian makan berapa ATP gitu ya. ATP bisa dikonversi jadi ADP, dipecah lagi jadi AMP ya. Jadi siklusnya seperti itu ya. Itu mungkin bukan masuk sini ya, nanti kita bahas di lain kesempatan. Ya. Tapi di sini hanya saya ingin tanya aja ya. Bedanya ini yang butuh cahaya gitu ya. Dan yang gelap tadi siklus Kelvin tadi kira-kira seperti apa gitu ya. Secara umum aja gitu ya. Chemical reaction umumnya seperti apa gitu ya. Gimana? Yang lain mungkin ya selain Anissa coba. Yang lain ada pendapat lagi nggak? Gimana sih bedanya secara chemical reaction kalau kita tinjau gitu ya. Dari gambar ini kira-kira gimana sih bedanya? Gimana? Yang lain ya, yang aktifan hanya Lia atau siapa lagi ya. Yang lain coba saya ingin. Puspita gimana Puspita? Ya, Puspita gimana? Punya jawaban nggak Puspita? 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 Ya, Pak. Iya, gimana? Kau punya jawaban nggak Puspita? Sama kayak Anissa tadi ya, Pak. Samanya gimana? Kok bisa sama loh? Gimana samanya gimana? Kalau yang Krebs itu menghasilkan ATP, tapi kalau yang Calvin itu mengonsumsi ATP. Kenapa? Gimana? Puspita? Krebs tadi menghasilkan ATP. Krebs apa yang Krebs ini? Siklus yang terang. Siklus yang terang kenapa? Enggak dari gambar ini aja. Saya hanya minta dari gambar ini ya. Dari gambar ini gimana penjelasannya? Ya. Ya, dari gambar ini gimana dijelaskan? Ya, nanti kalian coba cari lagi ya. Saya hanya menjelaskan simple mungkin ya. Di bedanya hanya enggak banyak gitu ya antara yang butuh cahaya gitu ya dengan yang tidak butuh cahaya atau siklus Kelvin itu hanya bedanya sedikit gitu ya. Jadi kalau yang siklus terang gitu ya, dia kan ini ya. Ya, ini makanya ada water. Artinya apa sih? Ya, kalau siklus yang terang gitu ya atau yang butuh cahaya gitu ya. Ya, dinamakan siklus terang ya atau reaksi terang gitu ya. Itu ya artinya ya butuh cahaya ya, melibatkan cahaya dalam proses reaksinya gitu ya.
Dan di sini juga melibatkan ini ya, pemecahan molekul air ini, gitu ya. Dan nantinya yang dirilis adalah oksigen, gitu ya. Jadi melibatkan pemecahan molekul air ini, rilisnya adalah oksigen. Itu siklus terang. Ciri khasnya itu, gitu ya. Kalau siklus gelap atau misalnya atau reaksi gelap, gitu ya, atau kita bisa katakan Kelvin cycle, gitu ya. Ya itu ini ya. Siklus yang sifatnya ini ya, mengubah karbon dioksida ini jadi glukos. Ya, ini namanya siklus gelap. Ya. Jadi kalau terang itu melibatkan pemecahan ini air menjadi oksigen, kalau siklus gelap mengubah ini ya karbon dioksida menjadi glukos. Ya, itu bedanya di situ aja, gitu ya. Oke, ya. Ini definisi aja yang saya tulis ya. Apa sih definisinya, gitu ya? Ya, secara umum ya fotosintesis itu ya tadi ya ini ya mengubah CO2 gitu ya, dari udara ya dan air dari tanah gitu ya untuk membentuk ini glukos ini ya, itu namanya reaksi fotosintesis ya. Ya, jadi ya namanya saya jelas ya, fotosintesis ya. Foto artinya adalah cahaya, sintesis ya sintesis gitu ya. Reaksi sintesis pembuatan ya. Jadi ya reaksi pembuatan senyawa gitu ya, sintesis yang membutuhkan cahaya. Ya, makanya namanya fotosintesis. Ya. Jadi fotosintesis ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan, ya bisa saja kita lakukan di lab, gitu ya. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada makhluk hidup. Ya, kita bisa lakukan di lab ya. Kalau kita lakukan suatu sintesis suatu chemical gitu ya dengan menggunakan cahaya ya, atau kita lakukan misalnya apa ya? Ya, membuat senyawa gitu ya, katakanlah apa dengan bantuan cahaya sebagai entah itu katalisnya atau sumber energinya gitu ya. Ya tetap kita bisa katakan fotosintesis juga gitu ya. Nah, jadi tidak hanya sebatas ini ya yang ada di tumbuhan ya, tapi kalau orang awam mengenal, kalau kalian bilang fotosintesis ya pasti yang terbesit gitu ya, yang terpikirkan ya pasti ini ya, reaksi yang ada di tumbuhan gitu ya, ketika dia mengubah CO2 dan air, CO2 dari udara gitu ya, dan air dari tanah ya atau sumber air lainnya ya jadi sugar, atau kalau di sini spesifiknya adalah glukos gitu ya. Ya itu namanya fotosintesis ya. Jadi ini mungkin lebih familiar gitu ya, lebih umum ya. Kalau kita sebut fotosintesis pasti orang-orang atau adik kalian bahkan yang masih SMA pasti langsung mikirnya adalah fotosintesis pada tanaman gitu ya. Ya, kira-kira itu ya. Ya, tadi saya tanya gitu ya, kenapa kok dia menghasilkan itu glukos gitu ya. Ada macam-macam ya, ini tujuannya ya. Pertama adalah sumber energi ya. Tanaman itu kan juga makhluk hidup gitu ya, yang pastinya dia butuh energi ya. Energinya itu tadi ya, dari glukos tadi, sugar tadi gitu ya. Ya fungsinya adalah sebagai sumber energi yang pertama gitu ya. Ya motifnya itu salah satunya gitu ya. Yang kedua ya cadangan, simpanan ya. Ya jadi simpanan ya macam-macam ya, storage gitu ya. Jadi kalau pas apa gitu ya, dia akan gunakan itu, akan keluarkan itu ya, mungkin ketika makanan lagi sulit gitu ya, atau dia di kondisi yang tidak memungkinkan untuk tumbuhan itu misalnya berfotosintesis atau yang lain gitu ya, ya dia bisa gunakan cadangan tadi gitu ya untuk bertahan hidup gitu ya. Ya selanjutnya adalah untuk structure form ya, jadi ini lebih ke masalah ya bentuknya, gitu ya, strukturnya dari tanaman itu gimana ya. Misalnya cepat tingginya tanaman, cepat misalnya berbuahnya atau apanya, ya lebih ke arah sana, gitu ya. Misalnya banyak cabangnya atau rantingnya, banyak daunnya atau apa, ya lebih ke sana, ya. Jadi fungsinya untuk itu, ya di dalam tanaman tadi, ya. Kenapa kok dia perlu melakukan fotosintesis? Ya paling tidak ada 3 alasan utama ini, ya. Sumber energi, storage form, and structure form. Ya, klasifikasinya karbohidrat ada berapa? Seperti tadi protein juga ada klasifikasinya. Sekarang di karbohidrat juga ada
klasifikasinya ya. Ya, secara umum ada 4 kelas di dalam karbohidrat ya. Kita juga bisa mengenalnya sebagai sakarida ya. Jadi kita boleh sebut sebagai nama lainnya sebagai sakarida ya. Pertama ada yang paling simpel, namanya adalah monosakarida ya. Jadi itu adalah karbohidrat yang paling simpel ya, itu namanya monosakarida. Yang kedua ada disakarida ya. Disakarida adalah kumpulan dari 2 monosakarida, bisa monosakarida yang sama atau monosakarida yang berbeda. Yang ketiga ada oligo ya. Oligo ini lebih besar lagi, kumpulan dari 3 sampai 12 monosakarida ya. Sedangkan yang terakhir ada polisakarida ya, ini namanya kompleks sugar ya, lebih dari 12 monosakarida ya. Jadi kalau ada kumpulan 13 monosakarida ya ini sudah termasuk polisakarida gitu ya. Jadi paling tidak ada 4 kelas ini ya, dan saya yakin kalian sudah kenal karena sudah praktikum ya. Jadi ada monosakarida, disakarida, oligo, dan polisakarida ya. Ya, ini gambaran ya. Monosakarida contohnya adalah glukosa, seperti ini strukturnya. Disakarida adalah contoh, sukrosa adalah contoh dari disakarida, gitu ya, dihubungkan oleh ikatan ini. Ya, jadi ini ada cincin 5 dan cincin 5 dan cincin 6 ya. Jadi ada pentosa, ada heksosa, gitu ya. Ini heksosa, ini pentosa, ya. Ini contoh dari disakarida, ya, sukrosa contohnya. Ya, sedangkan yang polisakarida contohnya adalah pati. Kemarin kalian sudah gunakan di dalam praktikum kimia organik, ya. Pati adalah contoh polisakarida, ya. Gambarnya strukturnya seperti itu, ya. Ya, ini hanya sequence yang di repeat, gitu ya. Ya, klasifikasi dari monosakarida, ya. Jadi untuk monosakarida sendiri juga kita bisa klasifikasikan, ya. Ya, jadi monosakarida adalah satu, ya. Ya, jadi single, makanya dinamakan simple sugar, ya. Ya, yang sudah tidak bisa di breakdown lagi, ya, dalam bentuk yang lain atau tidak bisa kita pecah-pecah lagi, ya, bisa kita pecah-pecah lagi, ya. Kalau disakarida kita bisa pecah menjadi 2 monosakarida, ya. Kalau oligo kita juga bisa pecah jadi 3 sampai 12 monosakarida, atau mungkin kita bisa pecah menjadi monosakarida dan disakarida, ya. Polisakarida juga seperti itu, ya, kita bisa pecah. Tapi untuk monosakarida ini sudah tidak bisa kita pecah lagi. Jadi sugar yang lain, ya, derivat yang lain, ya, karena termasuk simple sugar, ya. Ya, monosakarida ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan karakteristiknya itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Ya, di mana gugus karbonilnya? Ya. Jadi klasifikasinya berdasarkan itu, letak gugus karbonil. Ada lagi berdasarkan jumlah atom karbonnya. Ya, berapa jumlah atom karbonnya? Ya. Di klasifikasinya paling tidak ada 2, ya, 2 macam cara mengklasifikasikan monosakarida, yaitu dari letak gugus karbonilnya dan jumlah atom karbonnya. Ya, kalau dari letak gugus karbonilnya, sekarang kita masuk ke sana, itu ada yang namanya aldosa dan ketosa. Makanya tadi teman kalian bilang ada polialdos, ya, polialdehid atau poliketon tadi, ya. Ya, ini ada istilahnya aldosa dan ketosa, ya, di dalam letak gugus karbonilnya, ya. Dua-duanya ini adalah punya gugus karbonil, ya, aldosa dan ketosa. Ya, dinamakan aldosa itu kalau gugus karbonilnya itu berasal dari aldehid, ya, gugus karbonilnya berupa aldehid, itu namanya aldosa, ya. Kira-kira seperti ini, ya.
Glukosa ini termasuk aldosa. Ya. Ini adalah aldehid ya. Jadi ini COH. Ya. Ini aldehid. Ya, ini proyeksi Fischer ya, Fischer projection. Ya, ini aldehid. Ini namanya aldosa ya, glukosa contohnya. Ya, contohnya itu ya. Terus ada lagi ketosa ya. Dinamakan ketosa ketika gugusnya ya. Gugus karbonilnya itu berasal dari golongan keton. Ya, jadi kalau gugus karbonilnya berasal dari golongan aldehid namanya aldosa. Kalau berasal dari golongan keton namanya ketosa. Ya, contohnya ada fruktosa. Ya. Fruktosa di sini ya. Ini adalah ketosa ya. Jadi fruktosa adalah contoh ketosa, sedangkan glukosa adalah contoh aldosa ya. Bedanya seperti itu ya. Ini klasifikasi berdasarkan letak gugus karbonilnya ya. Ada aldosa dan ketosa. Ya, simpel ya. Sekarang ada istilah ini ya, isomer, epimer dan anomer. Ada yang tahu tiga istilah ini atau pernah dengar? Apa sih isomer, epimer dan anomer? Ada yang tahu? Apa bedanya masing-masing itu? Gimana? Ada yang tahu? Apa perbedaan antara isomer, epimer, dan anomer? Gimana? Ada yang tahu nggak? Lia, tahu Lia? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke, yang lain ada yang tahu mungkin? Apa sih bedanya? Ada istilah isomer, epimer, dan anomer ya. Oke ya, kita coba pelajari satu-satu ya. Kalau isomer, kalian tahu nggak isomer itu apa? Isomer. Isomer apa sih? Kan kita udah sering ya, atau beberapa minggu yang awal kemarin gitu ya. Minggu-minggu awal itu kan kalian juga diminta menggambar isomer atau menentukan isomer gitu ya. Kira-kira apa isomer? Rumus kimianya sama, tetapi strukturnya beda. Ya, strukturnya beda. Bedanya seperti apa? Lia? Bentuknya misal ada yang linear, nanti bisa diubah jadi yang siklo gitu. Kalau linear jadi siklo, apakah sama? Lia, rumus kimianya. Samakah, Lia? Tergantung senyawanya, bukan, Pak? Kalau Contoh misal apa? alken, Yang isomernya yang semula linear jadi siklo. Contoh, berikan contoh aja. Apa? Contohnya apa? Apa dan apa misalnya? alkena sama sikloalkan. Itu kan Alkana. rumusnya Nah, rumusnya alkena gimana? sama sikloalkan. Ya, ya kalau misalnya alkananya itu kita misalnya asumsikan ya C6. Ya, kalau C6 hanya berapa sih, Lia? Kalau alkana C6 itu apa sih namanya? Namanya apa sih C6 itu? C6 itu apa namanya? Heksana, Heksana, ya, heksana. Heksana itu C6H. H12. C6H12. Heksana loh, Lia. Oh, heksana.
Berapa? C6 C6 H14. H14. Oke. Kalau sikloheksana C6 H12. H12 sama Lia? Enggak deh, enggak. Enggak ya. Ya, artinya dua senyawa itu bukan isomer ya. Tadi kata Lia kan isomer yang ininya sama ya, rumusnya sama. Harusnya sama-sama C6H12 atau sama-sama C6H14 ya. Oke. Ya. Kalau isomer apa? Ada yang bisa memberi contoh nggak isomer apa? Coba. Atau sebutkan definisi isomer apa sih? Ya, artinya nggak sama ya antara alkana dengan sikloalkana ya. Itu bukan isomernya ya. Apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Isomer ya, ini kan gampang maksudnya contohnya ya. Apa? Saya ingin tahu. Contohnya apa? Coba. Apa? Contohnya apa? Loh, ini gampang loh ya. Jangan sampai nggak bisa, beneran. Kalau ini jangan sampai nggak bisa isomer ya. Kita udah sangat jauh ini ya. Gimana? Amranjani, kamu bisa nggak Amranjani berikan saya contoh isomer atau definisinya dulu. Isomer itu apa sih? Gimana, Amranjani? Amranjani? Gimana Amranjani? Bisa nggak kamu? Atau ini, Reski. Coba, Reski. Reski. Susilo. Kamu bisa nggak Susilo? Memberikan definisi dan contohnya. Susilo. Duh, masa nggak ada yang bisa? Isomer ya, ini isomer ya. Saya ingin tahu dulu, isomer itu apa sih definisinya dan contohnya apa? Yang simpel aja, nggak usah yang sulit-sulit ya. Ningrum bisa, Ningrum. Ningrum. Mutia Lupna, bisa nggak? Mutia Lupna? Kira-kira bisa nggak? Iya Pak, kenapa Pak? Iya, gimana? Bisa jawab nggak kamu? Ya, isomer itu apa sih definisinya? Dan contohnya apa? Beri contoh yang simpel aja, ya. Nggak usah yang sulit-sulit. Gimana, Lupna? Maaf Pak, tadi dari WC. Oh ya, apa? Ya, saya tanya tadi ya. Kamu bisa memberikan ini nggak Amranjani? Apa sih definisi isomer dan Oh, contohnya? Simpel aja, ya. Bisa definisi. nggak kira-kira? Definisi itu eh, rumusnya sama, nama Hmm. beda, sama bentuknya beda. Ya, contohnya apa?
untuk struktur. Alkana, Alkana, enggak, ini misal gimana? pentana, Misalnya gimana? pentana. Sama? Terus bentuk isomernya itu 2 metil butana. 2 metil butana. Oke, itu isomer ya. Ya itu simpel ya. Tuh ya. Rumusnya sama, tetap sama-sama C5H10 gitu ya. C5H12 ya. Tapi bentuknya berbeda, nama senyawanya berbeda, ya itu isomer. Ya, kan isomer banyak sekali ya. Misalnya ya etanol dengan dietil eter, di metil eter, gitu ya. Itu kan juga isomer, gitu ya. Ya, itu kan juga contoh-contoh isomer yang simpel saja, ya. Oke, kita masuk ya. Ya, ini definisinya ya. Isomer itu adalah senyawa ya yang punya rumus kimianya sama ya. Tapi strukturnya berbeda, yaitu namanya isomer. Ya, jadi kalian udah belajar sampai sini pertemuan ke-13 harusnya sudah di luar kepala gitu ya isomer itu ya. Mungkin udah sering kalian dengar isomer dari SMA ya. Ya, contohnya ini ya kalau kita belajar sekarang karbohidrat ya contohnya ini ya. Glukosa dan manosa gitu ya. Ini adalah contoh isomer. Gitu ya. Amati baik-baik strukturnya ya. Glukosa dan manosanya. Ya, itu contoh isomer. Kira-kira apa yang berbeda di situ? Kok itu dikatakan isomer? Ya, antara dextroglukosa dan dextromanosa itu apa yang berbeda? Coba amati. Yang berbeda apa? Data OH sama hanya itu, Pak. Yang mana? Yang di C berapa? Kalau kita hitung ini misalnya C1, C2, 3, 4, 5, 6, C2. C2. Oke, betul ya. Letak H sama OH-nya berbeda. Ya. Ya, karena letak OH dan OH-nya berbeda, ini namanya isomer. Ya. Contohnya 1. Oke. Yang kedua ada galaktosa dan talosa. Ya. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda di antara dua struktur itu? Apa? Ada yang bisa ini? Apa yang berbeda antara galaktosa dan talosa itu ya? Apa? Kira-kira bedanya apa? Apa bedanya? Fajar gimana Fajar? Tahu bedanya enggak? Antara ini, galaktosa dan talosa. Tahu bedanya enggak? Bentar, Pak. Hah? Sebentar. Ya, dilihat dulu coba apa bedanya. Ya, yang lain kalau ada yang bisa ini silakan jawab ya. Bedanya gimana kira-kira dua struktur itu? Susilo tahu bedanya Susilo? Susilo? Ya, Pak. Ya, bedanya tahu nggak?
Itu letak OH-nya tadi bukan, Pak? Gimana? Yang C berapa? Yang C2. Ya, udah betul ya, sama ya, letak OH di C2-nya berbeda, itu namanya isomer ya. Rumusnya tetap sama gitu ya. Dan 4 ini empat jenis ini ya, glukosa, panosa, galaktosa, talosa. Kalian amati kan sama saja gitu ya, rumusnya sama ya. Coba kalian amati 4 ya. Rumusnya sama ya, tapi hanya letak OH-nya aja berbeda ya. Kalau glukosa dan manosa sama ya, ininya letaknya berbeda. Kalau ini letak OH-nya ini juga berbeda daripada glukosa ya. Misalnya galaktosa dan glukosa ya. OH di C4 ini misalnya gitu ya, ini berbeda letaknya gitu ya. Nah, sama, secara umum rumusnya sama ya. Empat-empatnya ini punya rumus kimia yang sama gitu ya. Ya rumusnya sama ya, 6H12O6. Ya, tapi strukturnya berbeda. Ya, itu namanya isomer. Ini contoh ya. Nah, sedangkan kalau epimer gitu ya, itu 2 monosakarida ya, kalau punya konfigurasi yang berbeda gitu ya. Nah, itu namanya epimer ya. Contohnya gini, mungkin biar kalian gampang gitu ya. Glukosa dan manosa gitu ya. Ini ya. Glukosa dan manosa itu adalah epimer di C2 gitu ya. Jadi berbedanya hanya di satu atom karbon saja gitu ya. Secara umum ini kan sama ya, glukosa dan manosa kan sama. Tapi berbedanya hanya di atom nomor C2 ini aja kan. Ya, letak OH-nya aja beda ya. Satunya di kiri, satunya di kanan. Ini ya, glukosa di kanan, manosa di kiri. Ya, itu namanya epimer. Jadi kalau ada 2 monosakarida yang punya konfigurasinya berbeda di hanya satu atom karbon gitu ya. Itu namanya epimer gitu ya. Ya, jadi kalau ada satu atom karbon itu punya perbedaan gitu ya. Ya, tapi masih punya rumus yang sama ya, C6H12O6 gitu ya. Ya, itu namanya epimer. Ya, contohnya itu. Ya, sama dengan ini tadi galaktosa dan talosa ini juga epimer gitu ya. Sama kan nih ya, hanya berbeda letak ini aja. Ya, kalau galaktosa OH-nya ada di kanan, talosa OH-nya ada di kiri. Ya. Hanya berbeda di atom C nomor 2 aja. Ya, itu namanya epimer. Ya. Lebih spesifik kalian bisa ngomong epimernya di karbon berapa. Ya, kalau di karbon 2 namanya C2 epimer. Ya, kalau misalnya karbon nomor 4 ya C4 epimer gitu ya. Jadi tergantung karbon berapa yang berbeda. Ya, ini contoh ya, manosa dan glukosa. Ya, kalau saya buat proyeksinya seperti ini ya. Dari rumus ini, Fischer ini saya buat ya Howard conformational itu seperti ini ya. Jadi ini bentuk Howard ya. Ini Fischer. Ya, kalau saya konversi bentuknya seperti ini. Ya, hanya berbeda di C nomor 2. Itu yang saya beri warna merah ya. Berbedanya di sini. Ya, ini C nomor 2. Ya, sedangkan kalau anomer gitu ya, itu adalah spesial epimer ya, dinamakan spesial epimer. Ya. Contohnya mungkin seperti ini ya, mungkin saya jelaskan dengan contoh langsung ya biar kalian mudah menangkap. Ya. Ya. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Ya, ini hanya berbeda pada posisi di C berapa ini? C berapa? C berapa? Ada yang tahu? C berapa? Biasa angkanya itu. Ya, C berapa? C berapa? Kan kalau ini ada di C2, gitu ya, makanya namanya C2 epimer. Kalau ini C berapa? Yang ada di gambar ini, yang kotak warna hijau ini? C1 ya, Pak? Ya, C1. Jadi nomornya gini ya. Jadi saya beri nomor C1, C2, C3, 4, 5, 6 ya. C1 ini adalah ini ya. Ini apa sih namanya? Yang atas ini yang saya ini namanya gugus apa ini? Ini gugus apa?
Ini gugus apa? Namanya? Gugus apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Gugus apa namanya? Namanya apa tadi? Gugus apa itu? Atau ini Hidroksil bukan. hidroksil, kurang tepat ya. Hidroksil yang ini dia. Hidroksil, ini hidroksil, hidroksil, ini juga hidroksil. Ya, tapi ini bukan hidroksil. Gugus dari golongan apa? Aldehid bukan, Pak? Iya, aldehid. Ya, Ningrum. Oke, betul ya. Ini aldehid. Kalau kalian gambarkan dalam bentuk Howard, itu bentuknya berubah jadi seperti ini ya, OH. Ya. Ini aldehid. Ya, bentuknya berubah seperti ini ya. Anomer itu spesifik. Yang dirubah adalah kalau ini aldehid berarti ini termasuk apa? Termasuk glukosa ini termasuk apa? Ketosa atau aldosa? Kalau itu aldehid namanya apa? Glukosa jenisnya ini sugarnya itu apa? Ketosa atau aldosa? Aldosa. Ya, aldosa. Bagus lihat ya. Karena ini aldehid ya. Makanya glukosa, manosa, galaktosa, talosa itu adalah golongan aldosa. Ya, ini aldosa semuanya. Ya. Ya, anomer itu spesifik yang dirubah, yang berbeda itu konfigurasi pada karbon yang mengandung ini aldosa atau ketosa itu ya. Kalau aldosa ya di sini ya, berarti di C1. Kalau ketosa ya bisa C2, 3 atau berapa ya. Kan nggak mungkin C1 kalau ketosa ya. Ya, jadi kalau aldosa artinya kalau ya aldosa artinya C1 ini ya. Jadi kalau anomer spesifik yang dirubah adalah karbon yang ada gugus itunya ya, aldehid atau ketonnya. Ya. Nah, karena ini adalah contohnya adalah glukosa dan glukosa itu termasuk aldosa gitu ya. Yang dirubah hanya ini ya, letak posisi ini ya. Oh, hanya ini. Satunya di atas, satunya di bawah gitu ya. Ya, kalau atas ini namanya alfa ya, alfa dextroglukosa. Kalau posisinya di atas seperti ini namanya beta dextroglukosa. Ya, ini namanya anomer. Ya. Jadi ingat-ingat kalau anomer itu merubah letak karbon ini ya, letak karbon yang mengandung gugus aldehid atau ketonnya. Ya. Nah, anomer ini juga merupakan bagian dari epimer. Gitu ya. Kalau dia ada di C1 ya, misalnya glukosa ini C1 epimer. Gitu ya. Kalau dia di C1 epimer, artinya itu adalah anomer. Gitu ya. Ya, kalau anomer, gitu ya, kalau epimer gitu ya, itu mungkin merupakan anomer gitu ya. Tapi kalau anomer itu pasti epimer gitu ya. Tapi kalau epimer belum tentu anomer gitu ya. Ya, paham ya? Makanya dinamakan special type of epimer gitu ya. Jadi bentuk spesialnya gitu ya. Jadi kalau anomer itu pasti epimer. Tapi kalau epimer belum tentu anomer. Gitu ya. Bedanya di situ. Jadi tolong perhatikan ya. Siapa tahu kalian ditanya nanti ketika ujian ya. Itu ya bedanya isomer, epimer dan anomer ya. Jadi jangan sampai salah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, sekarang monosakarida gitu ya. Ya, kalau sekarang diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbonnya gitu ya. Kalau trios itu ada 3 atom karbon, tetros ada 4 gitu ya. Terus ada lagi pentos ya, pentosa gitu ya. Itu ada 5 karbon, heksosa ada 6 karbon gitu ya. Kalau 7 karbon ya heptosa gitu ya. Ya, itu berdasarkan jumlah atom karbonnya gitu ya. Ya, semua atom karbon ya di monosakarida ya itu dihubungkan dengan ikatan tunggal. Itu ciri ya, salah satu cirinya. Ya, semua atom karbon itu dihubungkan dengan ikatan tunggal ya. Ya, kecuali O ya kalau ketosa atau aldosa tadi gitu ya. Jadi COH atau CO tadi gitu ya. Jadi
kecuali hanya atom O. CO itu aja yang ada ikatan rangkapnya saja, gitu ya. Selain itu ya semuanya ikatan tunggal, gitu ya. Jadi spesifiknya hanya di situ. Ya, ini strukturnya glukosa seperti ini ya. Jadi semuanya ikatan tunggal kecuali ini ya, CO ini aja. Ya, monosakarida ya dengan minimal ya, kalian ingat-ingat ya, minimal 5 atom karbon ya. Itu bisa membentuk cincin ya, atau kita kenal sebagai bentuk siklik ya. Jadi minimal 5 ya, 5 atau lebih 6 7 tadi heksosa heptosa bisa gitu ya. Jadi monosakarida yang bisa membentuk cincin ya atau siklik ya atau bentuk cyclic formnya itu ya, itu minimal mengandung 5 atom karbon ya. Ya, strukturnya glukosa ini kalau kita buat struktur sikliknya bentuknya seperti ini. Ya. Ingat-ingat juga gitu ya. Ya, bentuk O ini akan jadi ini ya. Ya, ini adalah C1 dan C5. Jadi ini ya, C1 dan C5. Ini nanti akan berikatan seperti ini. Ya, sehingga terbentuklah siklik ya. O yang di sini itu nanti akan membentuk ini ya. Sebagai ini ya, jembatannya ini. Ya. Sedangkan satunya akan menjadi OH karena nggak mungkin kalau ini kita bentuk ikatan rangkap O punya 3 tangan kan nggak mungkin ya. Jadi O ini 2 ya, ikatan double bondnya jadi single bond ya. Dan ini nanti akan jadi OH ya, tereduksi. Jadi aldehyde menjadi alkohol gitu ya. Bentuknya seperti itu. Ya. Ya, tadi udah kita katakan gitu ya. Kalau kebanyakan jenis gula gitu ya, itu bentuknya konfirmasinya gitu ya. Itu bentuknya adalah dextro arahnya ya. Putaran optisnya dextro ya. Tidak levo ya. Jadi dextro secara umum ya. Tapi tidak semuanya ya. Ya, bedanya seperti ini ya antara dextro dengan levo. Ada yang bisa melihat bentuknya berbedanya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan bentuk dextro dan levo seperti apa? Kira-kira gimana bedanya? Ada yang tahu? Gimana, Amranjani? Tahu nggak bedanya gimana antara dextro dan levonya dari glukosa ini? Amranjani? Ya, Pak. Ya, bedanya gimana dextro sama levonya ini? Oke ya, nanti kalian coba lihat ya. Ini hanya seperti cermin ya. Kalau kalian taruh cermin di sini, ini kan hampir mirip ya. Oh, hanya ya letak C ya, hidroksil di C2, 3, 4, 5 ini kan cerminan aja ya antara dextro dan levonya ya. Nanti kalian lihat lagi. Ya, ini mirror image makanya ya. Ya, secara struktural kita bisa gambarkan tadi, saya katakan ada 2, Fischer dan Haworth ya. Ya, kalau kita buat Fischer ya konformasinya seperti ini. Ini contoh galaktosa ya. Fischer dan Haworth-nya kira-kira seperti ini bentuknya. Ya, yang atas ini Fischer, yang bawah Haworth ya. Ini letak ikatan untuk O tadi gitu ya. Ya, untuk glukosa contohnya ini ya. Ya, yang tengah ini adalah proyeksi Fischer, kiri kanannya itu adalah proyeksi Haworth ya. Ya, ini beberapa saja ya. Ini beberapa glukosa yang umum kalian ketahui, yang perlu kalian ketahui. Ya, kalau dari golongan heksosa yang ada C6, glukosa, fruktosa, galaktosa gitu ya. Ya, glukosa tadi sudah saya katakan juga termasuk aldosa gitu ya. Ya, galaktosa juga termasuk aldosa.
ya, dan tapi fruktosa itu termasuk ketosa, ya, bedanya di situ. Ya, glukosa yang lagi ya, jenis-jenis gula yang merupakan aldosa atau ketosa itu bisa kita reduksi, gitu ya. Ya, di dalam larutan yang sifatnya basah, gitu ya. Ya, biasanya ini ya, cirinya, gitu ya. Itu ada istilahnya gula preduksi, gitu ya. Gula preduksi itu dinamakan gula preduksi karena dia bisa mereduksi, ya, mereduksi ion Cu2+ ya menjadi Cu+, ya. Ini mestinya kalian juga sudah tahu, gitu ya. Ya, jadi makanya ada namanya gula preduksi, gitu ya, karena dia bisa mereduksi Cu2+ menjadi Cu+, ya, 2+ menjadi 1+, ya. Ya, reaksinya seperti ini, ya, makanya ada namanya reagen Benedict, gitu ya. Jadi kalau ada suatu sampel, gitu ya, kalian tambahkan reagen Benedict yang mengandung Cu2+, kalian panaskan dan set pH-nya di sekitar basah, gitu ya, 10,5, nanti akan menghasilkan warna endapan merah bata, ya. Kalian juga sudah pernah lihat mestinya, ya, meskipun itu bukan Benedict mestinya, ya. Kemarin mestinya ya di analisa Pati ada, gitu ya, endapan merah bata, ya. Ya, itu salah satu reduksi, ya, bentuk reduksi, ya. Ya, bentuk reduksinya jadi ini, Cu2O. Ini adalah Cu+, ya. Ya, jadi Cu2+ menjadi Cu+, ya. Makanya ada endapan merah bata, ya. Kalau terbentuk ini menandakan sampel kalian yang mengandung gula reduksi, ya. Entah itu berupa aldosa atau ketosa. Ya. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada air, kalian tambahkan Benedict, kalian panaskan, ya nggak mungkin terbentuk endapan merah bata, ya. Tetap biru, ya, karena tidak ada gula reduksi, ya. Glukosa termasuk aldosa, gitu ya, dia. Kalian tambahkan ini, dia membentuk endapan merah bata, ya, berarti dia adalah gula reduksi. Sukrosa bukan gula reduksi, ya. Ada yang tahu kenapa sukrosa bukan gula reduksi? Ada yang tahu? Nanti dicari, ya. Saya ingin jawabannya tulis nanti, ya. Ya, disakarida terbentuk dari 2 monosakarida, ya, melalui ikatan glikosidik, ya. Ya, kira-kira seperti ini, ya. Ini saya berikan contoh dari 2 monosakarida, ya. Kalau ketemu, ya, ini sama ini kumpul, ya. OH ini dari C1 dengan ini H ini dari C4, gitu ya. Ya, OH dan OH ini ketemu, gitu ya. 2 OH ini ketemu, ya, dari C1-nya monosakarida 1 dan monosakarida 2 di C4-nya OH ini ketemu, ya, dia bisa terikat, gitu ya, terbentuk ikatan, ya, namanya ikatan glikosidik, ya. Ya, ini, ya, yang saya merah-merah ini nanti akan keluar, gitu ya, sebagai produk sampingnya, yaitu air, ya. Ya, makanya produk sampingnya adalah air, ya. Jadi kalau ini monosakarida ketemu, jadilah disakarida plus water, ya. Ya, itu namanya ikatan glikosidik, ya. Ya, monosakarida, disakarida yang umum ini, ya, oke, sukrosa, maltosa itu ada di malt sugar, laktosa ada di susu yang kalian minum, itu pasti biasanya mengandung laktosa, gitu ya. Ya, sukrosa itu terbentuk dari glukosa dan fruktosa, ya, ikatan glikosidiknya ada di 1,2, ya, makanya namanya ikatan alfa 1,2 glikosidik, ya. Kira-kira seperti ini bentuknya, ya. Kalau maltosa terbentuk dari alfa glukosa dan beta glukosa, ya, tadi sudah kalian tahu bentuk alfa dan beta glukosa seperti apa, ya. Letak OH-nya hanya berbeda di atas dan di bawah, gitu ya. Terbentuk melalui ikatan 1,4 glikosidik, ya. Seperti ini. Sedangkan yang laktosa terbentuk antara beta galaktosa dengan alfa atau beta glukosa, ya, bisa salah satunya, ya, melalui ikatan yang sama 1,4 beta glikosidik seperti ini, ya. Ya, maltosa dan laktosa itu adalah gula reduksi, ya, karena mereka mempunyai gugus aldehyde
yang bebas ya. Jadi mereka adalah golongan aldosa gitu ya. Sukrosa tadi bukan merupakan gula reduksi ya, karena dia tidak mempunyai ini ya jawabannya. Gugus aldehid atau keton yang bebas. Ya, tadi kan saya tanya ya, makanya kenapa sukrosa ketika diberi benedik bukan menghasilkan endapan warna merah bata ya. Berarti dia bukan gula reduksi. Ya, karena memang dia tidak memiliki gugus aldehid atau keton yang bebas ya. Itu alasannya. Ya, kenapa dia tidak memberikan uji positif pada ini ya dengan reagen benedik. Sedangkan polisakarida itu adalah polimer dari monosakarida ya, jadi tersusun dari banyak sakarida. Ada dua jenis ya polisakarida itu ya, ada homopolisakarida. Kalau dia hanya terdiri dari satu macam atau satu jenis monosakarida. Tapi yang kedua ada hetero ya, ini bisa terdiri dari monosakarida yang berbeda ya. Nah, jadi kalau misalnya homopolisakarida artinya ya glukosa ketemu glukosa gitu ya. Ya, kalau hetero ya glukosa ketemu yang lainnya selain glukosa ya, itu namanya heteropolisakarida. Ya, yang umum ya ini ya, pati yang sudah yang kalian gunakan ketika praktikum ya, ada selulosa, ada glikogen, ada dextrin ya. Ya, itu yang umum. Ya, kalau di tanaman kalian pasti kenal pati ya. Pati itu sebagai bentuk ini ya, simpanan mereka ya, simpanan cadangan makanan mereka ya, yang kita kenal sebagai pati ya. Ya, selulus ada di dalam tanaman ya, batang atau kertas yang kalian pakai untuk menulis ya itu kandungannya selulus gitu ya. Terus kalau di makanan di dalam hewan itu namanya glikogen gitu ya. Jadi kalau kalian lihat citah bisa tiba-tiba lari cepat gitu ya. Ya, dia mungkin memecah ini glikogennya, cadangan makanannya gitu ya, untuk dibuat tenaga. Ya, jadi bisa lari tiba-tiba cepat gitu ya. Ya, cadangannya. Ya, kalau di tubuh kita biasanya gitu ya, glikogen ya dibuat ini ya untuk disimpan di otot ya. Ya, ini contoh ya, ini contoh pati termasuk amilopektin gitu ya. Ikatannya seperti ini ya. Dari cabang-cabang ini ya, kalau di ya ini ikatannya 1,6 ya. Ya. Tapi kalau yang lurus ya, kalau bercabang itu 1,6, kalau yang lurus itu ikatannya 1,4 ya, dihubungkan dengan 1,4 ya. Selulus itu lurus ya. Jadi kalau glikogen, amilopektin punya cabang seperti ini, punya branch ya. Ya, ini perbedaannya ya. Ini saya rangkumkan saja ya, perbedaan propertinya antara monodisakarida dan polin seperti ini ya. Molekular mass-nya atau MR-nya gitu ya, atau BM-nya pasti rendah ya. Kalau polisakarida pasti sangat tinggi karena kumpulan dari banyak monosakarida ya. Rasanya mono dan disakarida itu manis. Kalau polisakarida nggak berasa ya, tasteless ya. Contoh pati, kalian makan rasanya seperti apa? Tahu sendiri ya. Gula kalian makan juga rasanya seperti apa? Tahu sendiri ya. Kelarutan dalam air, mono dan disakarida cenderung larut, polisakarida tidak larut gitu ya. Pati kalian malah larut, tambahkan air juga saya rasa kalian bisa cek sendiri kelarutannya gitu ya. Ya, kalau kita filtrasi di membran, mono dan disakarida ini bisa lolos ya, tapi kalau polisakarida akan tertahan. Ya. Properti fisiknya mono dan disakarida ini bisa direduksi ya, bisa mereduksi gitu ya. Kalau polisakarida tidak ya. Kira-kira itu. Ada yang mau tanyakan untuk ini, untuk materi hari ini? Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau tanyakan ya. Tentang karbohidrat ya. Ada yang mau tanyakan? Mungkin jamnya sudah lebih ya. Ada yang mau tanyakan? Mungkin ada 5 menit lagi lah ya untuk kita bisa tanya jawab kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Susilo atau Lia atau yang lain? Ada pertanyaan? Susilo? Lia? Belum ada. Belum ada. Oke.
Ya, kalau nggak ada ya nggak apa. Artinya kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nah, ya kira-kira itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi materi karbohidrat cukup sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke saya ya nanti.